Jadi kebanyakan dari kita di sini udah tahu ya kalau Jepang itu merupakan negara yang hebat, negara yang masih menjunjung nilai-nilai kebudayaan mereka walaupun dengan teknologi dan kemajuan mereka yang luar biasa, yang itu semua berkat sumber daya manusianya yang hebat. Ya gimana gak hebat, dalam hal indeks pembangunan manusia atau IPM, Jepang menempati urutan ketiga se-Asia setelah Cina dan Singapura. Otomotif yang sering kita temui sehari-hari di Indonesia juga kebanyakan dari Jepang. Ya walaupun di dunia udah disalip sama Cina sih, tapi negara ini masih tetap jadi negara yang hebat. Nah akhir-akhir ini tuh Jepang lagi ngalamin masalah demografi yang mana jumlah penduduk mereka tuh makin lama makin berkurang. Kita sebagai ibu yang sering nonton anime mereka mungkin merasa khawatir akan hal itu. Nah dalam video ini bakal dibahas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya aku tahu masalah ini sebenarnya udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal membaik, bahkan malah makin parah. Masalah ini tuh disebut Soshikamodai. Soshikamodai dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang mengakibatkan perubahan pada jumlah angka kelahiran anak yang mengalami penurunan. Ya meskipun Jepang masih menempati tempat ke-12 dalam daftar peringkat populasi penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah sekarang yaitu 122.600.000-an jiwa setelah disalip Meksiko, sebenarnya populasi Jepang telah mengalami penurunan selama 14 tahun berturut-turut. Tercatat dari tahun 2009-2010 yang mana itu merupakan tahun peaknya populasi Jepang, itu sekitar 128.100.000-an jiwa. Jepang mulai mengalami penurunan dan hal ini tuh hampir tiap tahun makin bertambah, minus persentase pertumbuhan yang katanya ini ya merupakan ambang kepunahan bagi Jepang. Karena selama 14 tahun berturut-turut tuh jumlah penduduk Jepang semakin berkurang. Nah saat ini sekitar 26% dari jumlah penduduk Jepang merupakan mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Hal ini terus bertumbuh karena jurang perbandingan jumlah kelahiran dan jumlah kematian di Jepang yang makin lama makin lebar, yang akibatnya bisa berdampak ke banyak sektor. Hal ini tuh ada hubungannya dengan perekonomian Jepang yang memburuk, dan kabarnya kalau Jepang saat ini lagi resesi. Pada kuartal 2003, PBD Jepang menyusut 0,4% secara tahunan dari kuartal sebelumnya yang menurun 3,3%. Salah satu penyebabnya karena dampak dari pandemi COVID. Jadi orang-orang pada saat waktu itu tuh banyak yang nggak mau ngeluarin duit mereka buat belanja. Akibatnya roda perekonomian di Jepang ya jadi terhambat. Uang yang beredar di masyarakat pun berkurang. Jadi mau nggak mau Jepang harus mengeluarkan kebijakan moneter yang salah satunya Bank Sentral menurunkan suku bunga. Kebijakan nurunin suku bunga ini sebenarnya udah terjadi sekitar 17 tahunan, tapi baru masuk ke negatif sejak 8 tahun terakhir, dan ekonomi pada saat itu ya masih baik-baik aja, hingga akhirnya negara-negara di dunia rame-rame naikin suku bunga mereka, yang dimana hal ini berkebalikan sama Jepang. Jadinya nilai mata uang yen terus melemah. Akibatnya ya harga barang impor di sana makin mahal, kemudian merembet ke barang-barang yang lain. Jepang juga sebelumnya punya reputasi sebagai negara yang harga beberapa barangnya tuh cenderung stabil dan jarang mengalami kenaikan. Kini tengah mengalami inflasi yang lumayan lah. Tapi kebanyakan sih warga Jepang nggak terlalu terpengaruh hal itu, karena katanya kebanyakan produk atau barang mereka itu diproduksi dalam negeri. Tapi ya masih belum tahu soal hari ini benar atau enggak. Soalnya karena ternyata baru-baru ini Jepang mulai ninggalin suku bunga negatif mereka dan mulai naikin suku bunga yang telah 17 tahun mengalami penurunan agar inflasi tidak semakin memburuk. Ya walaupun cuma 0,1% sih. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2007, Bank Sentral Jepang resmi mengakhiri rezim suku bunga negatif. Bank of Japan memutuskan untuk menaikkan suku bunga jangka pendeknya 0,1% dari minus 0,1%. Keputusan Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga acuannya secara otomatis memutus tren suku bunga negatif selama 8 tahun terakhir dan menjadi kenaikan pertama sejak 17 tahun terakhir.
Hal ini sudah sesuai dengan prediksi pasar sebelumnya yang memperkirakan Bank Sentral Negeri Sakura tersebut akan mengakhiri kebijakan moneter ultra longgarnya. Meskipun langkah ini akan menjadi kenaikan suku bunga pertama di Jepang dalam 17 tahun terakhir, tetapi hal ini masih membuat suku bunga tetap berada di kisaran nol karena pemulihan ekonomi yang rapuh memaksa Bank Sentral untuk memperlambat kenaikan biaya pinjaman lebih lanjut. Pergeseran ini membuat BOJ menjadi bank sentral terakhir yang keluar dari suku bunga negatif dan mengakhiri era di mana para pengambil kebijakan di seluruh dunia berupaya menopang pertumbuhan melalui uang murah dan alat moneter yang tidak konvensional. Tapi usut punya usut, katanya pemerintah Jepang itu pro golongan tua. Jadi ini tuh karena banyaknya orang yang sudah tua di sana dan juga golongan muda yang banyak golput atau tidak terlalu peduli dengan politik di negara mereka sendiri. Jadi pemerintah Jepang lebih banyak nabur janji ke mereka yang sudah tua buat bisa menangin pemilu, dan juga banyak yang memberikan kritik dan masukan itu kebanyakan mereka yang sudah dari golongan tua, yang dimana sangat wajar jika kritik dan memberi masukan itu kita dasari atas kepentingan masing-masing. Jadi pemerintah Jepang berfokus berdasarkan apa yang masyarakat mau, dan yang paling menonjol itu ya kritik dan masukan dari golongan yang sudah tua. Makanya katanya pemerintah Jepang itu lebih ke pro golongan tua. Nah, selain itu semua ternyata banyak juga orang Jepang yang tidak mau menikah dan memilih buat child free. Jadi kebanyakan masalah terkait ekonomi tadi, biaya hidup di sana itu jadi lebih mahal. Apalagi kalau udah punya anak, ya tanggung jawab pun makin besar. Kayak biaya kesehatan lah, pendidikan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Coba kalian tahu nggak kira-kira berapa harga tas anak SD nih? Ya harganya itu sekitaran 30 sampai 120 ribu yen, yang dimana itu hampir setara dengan 3 sampai 12 juta rupiah hanya buat tas sekolah. Tapi ya memang dari kualitas dan fiturnya ya tas ini memang bagus. Terus generasi muda mereka juga kalau menurutku lebih mirip sama Eren. Maksudnya di sini adalah mereka suka hidup sendiri, katanya mereka merasa lebih bebas dan nyaman gitu, karena nggak dibebankan tanggung jawab untuk nafkahi keluarga untuk yang laki-laki, dan juga nggak perlu ngikutin stigma bahwa perempuan itu harus di rumah ngasuh anak, ngurus rumah, bantu mertua, dan lain-lain. Belum lagi budaya kerja mereka yang udah ada dari lama masih diterapkan sampai saat ini gitu. Disiplin, produktif, senioritas, konsep lifetime employment, dan pandangan bahwa karir adalah hal yang utama. Nah itu semua membuat jam kerja mereka jadi panjang, tekanan pekerjaan tinggi, dan kurang fleksibel dalam bekerja. Boro-boro ngurusin keluarga, ngurusin diri aja masih kewalahan. Zaman sekarang mah mereka lebih suka berkarir, menikmati hidup, dan membahagiakan diri sendiri. Mereka ingin bebas melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan tanpa harus mempertimbangkan kepentingan orang lain yang dalam hal ini maksudnya keluarga. Contohnya ya ada pada fenomena hikikomori yang akhir-akhir ini tuh makin meningkat di Jepang. Tercatat tahun 2023 kemarin ada sekitar 1,46 juta hikikomori di Jepang. Hikikomori adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Jepang untuk menggambarkan orang-orang yang memilih untuk mengurung diri dan menjauhi kegiatan sosial. Ya namanya kalau mau berkeluarga itu kita memang harus siap mengalah untuk keluarga gitu. Di kehidupan nyata juga sebenarnya kita juga tidak bisa melakukan apa saja yang kita mau gitu. Ada hak-hak orang lain yang harus kita hormati. Dari sosial media ini ada banyak dampak yang timbul karenanya, dan yang paling terasa sih di perekonomiannya. Kebayang gak sih kalau ketika terjadi regenerasi penduduk, pelaku ekonomi yang udah tua nantinya bakal digantiin sama generasi muda mereka. Tapi karena kelahiran mereka rendah, ya pertumbuhan ekonomi jadi terhambat.
Jika kalian lihat banyak robot dan gadget-gadget di Jepang itu semua kebanyakan digunakan buat menggantikan kekosongan karena kekurangan tenaga kerja. Sebenarnya pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya buat mengatasi masalah ini, salah satunya dengan penerimaan tenaga kerja asing. Kalian bisa lihat dari banyaknya orang asing selain turis yang bekerja juga banyak di sana. Tapi memang kebanyakan yang jadi pekerja asing itu dari Asia, terutama Asia Tenggara. Kenapa ya? Simpelnya karena perekonomian di negara Asia Tenggara kita ini masih belum sebesar di Jepang. Jadi ya otomatis gajinya di sana lebih tinggi kalau bekerja. Belum lagi visa kerja yang kini bisa didapat lebih mudah, serta pengadaan program magang atau internship yang dikeluarkan pemerintah Jepang juga merupakan salah satu upaya untuk menarik para pekerja asing, apalagi setelah pandemi gitu, yang dimana pas lagi pandemi itu orang-orang pada nyari kesibukan di rumah biar nggak gabut, itu kayak nonton Netflix ataupun YouTube. Nah, kemudian tontonan kayak anime tuh jadi makin dikenal dan akhirnya muncul minat buat pergi ke Jepang. Orang-orang Indonesia di sini juga nyatanya banyak yang pengen pergi ke Jepang kok. Buktinya banyak tuh lembaga-lembaga LPK yang digunakan buat ngirim pekerja Indo ke Jepang. Dan hasilnya pun sekarang bisa kalian lihat di media-media sosial ya, banyak orang-orang Jepang yang memvideokan diri mereka di Jepang. Nah, okane harau ya. Arek, cita sadake okane harau. Iya. Arek, nane okane harau. Watashi okane Ora. keru ya. Niseng ya. Niseng. So. Arek, kok dake? So. Okane harau. Iya. Niseng. Take nah. Daijoubu da yo. Inu anata. Anata o saru. Anata inu da. Anata saru. Kok cita sadake okane harau. Ya daijoubu da yo. Ora kasih makan. Nambel ora. Suka-suka okane harau. Suka-suka okane harau. Labdai, yo kumite. Anatamu yo kumite. Medoko, anatano medoko. Kore watashi me. Kochi. Anata no saru mo. Anata saru. Masyo. Ayo. Yo. Korewa, anatano, obasangno michi desu ka? So. Wong to. Oh. Keng kasih masuk. Ayo. Keng kasih masuk. Jadi intinya, pemerintah berharap dengan bantuan dari tenaga kerja asing ini bakal menutupi kekosongan buat menggerakkan roda perekonomian di Jepang karena kurangnya tenaga kerja. Namun bagi sebagian masyarakat yang masih konservatif, hal tersebut membuat mereka mengkhawatirkan kehidupan sosial masyarakat Jepang karena dinilai punya ancaman terhadap keamanan non-tradisional di Jepang, khususnya bagi kebudayaan, sosial, dan demografis di Jepang. Selain itu, pemerintah juga udah mengupayakan berbagai hal lain untuk mengatasi masalah ini, itu seperti cuti hamil, penitipan anak, tunjangan, bahkan sampai percintaan pun pemerintah ikut campur. Tapi dari semua upaya itu masih belum terlihat masalahnya ini akan segera membaik gitu. Apakah Jepang nantinya akan punah? Ya kita lihat aja ke depannya. Ya tadi itu mengenai sedikit masalah tentang demografi di Jepang. Sebenarnya kalau mau digolongkan mana yang sebab mana yang akibat, karena masalahnya itu merupakan penduduk, yang mana penduduk itu merupakan salah satu syarat utama sebuah negara. Jadi penduduk itu yang menjalankan dan penduduk itu yang juga terdampak. Jadi agak susah gitu, semuanya itu bisa berkaitan, bisa jadi penyebab, bisa jadi akibat, kadang juga dua-duanya bisa. Nah, dari semua itu kita beruntung lah tinggal di Indonesia, negaranya negara santuy, dan ya jangan lupa bersyukur. Terima kasih.